Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian kelas 11 pada pembelajaran matematika secara dari rumah ini kita memasuki tahap pembelajaran ataupun pertemuan yang kedua. Nah, mudah-mudahan sampai saat ini, sampai nanti kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan kekuatan dalam menjalani kegiatan-kegiatan ini dan kegiatan belajar terutama. Namun anak-anakku kelas 11 dari semua jurusan di SMK Pertiwi, jurusan TKJ, TBSM, BDPM dan OTKP. Sebelum kita memulai pada pembelajaran pada pertemuan kedua di pembelajaran matematika ini, alangkah baiknya kita awali dengan sebuah doa yang mudah-mudahan doa ini menjadi sebuah keberkahan dalam kegiatan-kegiatan kita. Jadi untuk itu kita bacakan surat Al-Fatihah. Bapak baca surat Al-Fatihah di sini dan kalian membaca di rumah kalian masing-masing. Oke, kita mulai Al-Fatihah. Oke, selesai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum pada mulai ke materi berikutnya, kita evaluasi lagi hasil pembelajaran di pertemuan yang pertama. Ketika Bapak evaluasi dari hasil tugas yang Bapak tampung dari sekian banyaknya kelas 11, dan alhamdulillah banyak kelas 11 dan hampir 90% tugasnya masuk ke Bapak. Dan ketika diperiksa hasil pekerjaan kalian, dan alhamdulillah juga 90% jawaban kalian itu betul. Berarti dengan demikian ternyata materi ini, pembelajaran materi matematika itu tidak sulit. Tidak sulit seperti apa yang kita bayangkan selama ini dan apa yang kita kenal selama ini gitu ya. Nah, kenapa Bapak bisa bilang kayak gitu? Karena kemarin gitu kan sampai sekarang bahkan gitu kan ya masih banyak, masih ada saja gitu kan ya siswa yang masih berantusias mengumpulkan tugas, apalagi gitu kan ketika setelah pembelajaran langsung pesan WhatsApp Bapak penuh dengan chattingan-chattingan kalian yang mengumpulkan tugas, dan Bapak apresiasi setinggi-tingginya buat kalian yang sudah mengerjakan tugas gitu kan ya. Artinya kalian berantusias dalam pembelajaran matematika ini gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya berikutnya kalian tetap dimudahkan dalam kegiatan belajar ya. Dan kemarin pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan baik ya di pertemuan pertama. Nah, kita langsung ke pembelajaran pertemuan secara dari rumah kedua, itu kan pertemuan kedua. Nah, berikutnya masih tentang matriks babnya gitu kan. Nah, kemudian subbabnya itu kan ya, karena Bapak anggap kalian sudah mengerti semua ya pembelajaran yang pertama, maka Bapak lanjut ke subbab yang berikutnya. Ya, secara definisi matriks kalian sudah mampu mendefinisikan dan kalian sudah mampu bahkan memilih mana matriks yang ordonya A, mana matriks yang ordonya B gitu kan ya. Nah, otomatis Bapak akan lanjut ke subbab yang berikutnya. Oke, kita lihat di sebelah kiri Bapak atau di sebelah kanan kalian, ini ada materi berikutnya. Nah, dilihat ini materi berikutnya itu kan ya, itu tentang penjumlahan matriks. Ya, tentang penjumlahan matriks. Kita berbicara tentang penjumlahan sesuatu operasi dalam matriks yang sudah kita kenal dari SD sampai sekarang, berarti sudah tidak asing lagi. Cuma di sini yang akan kita jumlahkan adalah matriks. Matriks yang kita jumlahkan.
Oke, kita lihat di sini, perhatikan gitu kan, hanya perhatikan baik-baik materinya di sini. Secara alur penjumlahan matriks, kita lihat kalimat yang pertama. Katanya dalam penjumlahan matriks, apabila A dan B itu merupakan dua matriks yang ukurannya sama, ukuran itu ordo, ya ordonya sama. Nah, maka hasil penjumlahan A tambah B atau A dijumlahkan B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry atau anggota atau elemen yang bersesuaian atau seletak dalam kedua matriks tersebut. Oke, secara pengertian mungkin gambaran sudah ada ya kalian, cuman masih pusing. Kenapa? Karena masih uraian-uraian, masih hanya dalam bentuk teks ya. Nggak apa-apa, wajar gitu kan ya. Dalam matematika kalau hanya secara tulisan bacaan itu belum sempurna ya, masih membuat kita belum paham 100%. Setidaknya sudah punya gambaran. Kemudian kita lihat di keterangan berikutnya, matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan. Berarti di sini ada syarat kenapa dua matriks itu bisa dijumlahkan. Syaratnya itu kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Ketika ordonya berbeda, maka kedua matriks itu otomatis tidak bisa dijumlahkan. Itu syaratnya sebenarnya. Di dalam penjumlahan matriks memiliki syarat yang tadi disebutkan. Nah, kemudian ini teorinya. Teori dalam penjumlahan matriks. Ada matriks A sama B. Nah, matriks A sama B ini hendak kita akan jumlahkan. Tapi sebelum kita jumlahkan, A dengan B memenuhi syarat atau tidak untuk dijumlahkan. Syaratnya apa? Tadi syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Kita lihat matriks A, ordonya berapa kali berapa. Di barisnya ada berapa dan kolomnya juga ada berapa. Kita lihat ternyata pada matriks A barisnya itu ada, kita hitung 1, 2, 3. Oke, memiliki baris 3. Kemudian kolomnya berapa? Kolomnya juga 1, 2, 3. Oke, berarti ordo matriks A itu ordonya 3 kali 3. Artinya memiliki banyaknya baris 3 dan banyaknya kolom 3. Oke. Otomatis ketika matriksnya A itu ordonya 3 kali 3, matriks B pun harus demikian. Ordonya harus 3 kali 3. Nah, kita perhatikan dulu apakah matriks B ini ordonya 3 kali 3. Kita perhatikan dengan baik. Kita hitung barisnya ternyata ada 1, 2, 3. Oke, ya. Kemudian kolomnya 1, 2, 3. Oke, sama berarti ya. Di matriks A sama B memiliki ordo yang sama. Otomatis kedua matriks itu dapat kita jumlahkan. Oke, atau kita tambahkan. Nah, maka cara penghitungan penjumlahannya kita lihat di situ A tambah B akan sama dengan dalam kurung siku. Nah, cara penjumlahannya A11 kita jumlahkan dengan mana? Dengan B11. Nah, jadi cara menjumlahkannya harus dengan posisi yang sama. Nah, kita lihat di situ A11 itu posisi samanya dengan B11. Nah, bisa nggak dengan B12? Tidak bisa, gitu kan ya. Jadi harus dijumlahkannya dengan elemen ataupun anggota yang posisinya sama. Oke, berikutnya ke samping. A12 dijumlahkan dengan B12. Kenapa seperti itu? Karena A12 ini letak yang samanya dengan B12. Oke, sampai situ ya sudah ada gambaran ya. Dan terakhir itu di paling pojok itu kan ya,
ada A33 dijumlahkan dengan B33. Kenapa? Karena ya tadi posisi A33 dan B33 itu sama. Nah, itu secara alur, secara konsep penjumlahan matriks. Kita sekarang ke contohnya, kita lihat di tayangan berikutnya. Oke, nah ini nih contoh soalnya, contoh soal penjumlahan matriks. Perhatikan baik-baik dulu di sebelah kiri Bapak dan di sebelah kanan pandangan kalian. Di sini ada matriks A sama matriks B. Nah, matriks A elemennya kita lihat ada 4, ada 2, ada -1, ada 3, ada 2 dan ada -2. Kemudian pada matriks B elemennya 3, -4, 2, 1, 1 dan -2. Sama enggak ordonya? Oke, silakan perhatikan dulu. Sama enggak ordonya? Dan kalian jawab di rumah kalian masing-masing. Sama enggak? Sama ya, gitu. Karena berapa ordonya? Matriks A 2, matriks A ordonya 3 kali 2, dan matriks B juga sama, ordonya 3 kali 2. Oke, sama ya, otomatis kalau ordonya sama berarti bisa nggak dijumlahkan? Silakan jawab di rumah masing-masing. Bisa ya, gitu. Nah, sekarang kita ke proses penjumlahannya. Proses penjumlahannya ya, kita jumlahkan antara elemen di matriks A sama di elemen matriks B yang posisinya sama, gitu katanya. Nah, di sini A tambah B akan sama dengan 4 dijumlahkan dengan 3. Kemudian 2 dijumlahkan dengan -4, -1 dijumlahkan dengan 3. -1 dijumlahkan dengan 2. Kemudian 3 dijumlahkan dengan 1, 2 dijumlahkan dengan 1 dan -2. Nah, kenapa ini jadi mini? Kenapa? Karena di situ kan -2 dijumlahkan dengan -2 harusnya ya. Karena di sini plus ketemu min maka jadi min, sehinggalah -2 dikurangi 2 karena tadi plus ketemu min. Ya, itu. Kemudian hasil dari penjumlahan A tambah B. Hasil penjumlahannya kita lihat di situ 4 tambah 3 7. Kemudian 2 dikurangi 4 -2. 1 ditambah 2 1. Kemudian 3 ditambah 1 4. Kemudian 2 ditambah 1 3 dan -2 dikurangi 2 -4. Itu secara pengertian, secara contoh soal penjumlahan matriks. Ya, jadi simpel penjumlahannya. Yang penting kita tahu syaratnya, bahwasanya syarat penjumlahan matriks itu jikalau kedua matriks memiliki ordo yang sama. Nah, itu syaratnya gitu kan. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu rumit gitu kan. Nah, ini seputar penjelasan tentang penjumlahan matriks. Bapak yakin kalian di rumah bisa memahami, dan kalian di rumah ketika diberikan contoh soal yang harus kalian kerjakan, Bapak yakin kalian mampu, kalian bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena gampang. Ya, gampang gitu kan. Ternyata matematika itu tidak ada yang sulit itu ya secara materi. Ya, kemudian secara nanti tugasnya Bapak tidak akan mengumumkan tugas di tayangan ini, cuma nanti Bapak akan memberikan link yang harus kalian buka dan di situ tugasnya ya. Nanti Bapak harap buka ya link tersebut dan kemudian kerjakan dengan baik dan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakannya supaya jawabannya benar semua. Amin ya. Itu saja mungkin anak-anak sekalian gitu kan ya, pembelajaran di
video ini mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.